Ya, kebetulan ada contoh yang lengkap nih. Kita ulas yang kemarin kita pelajari ya. Yang pertama, eh, tren itu kan terbagi jadi 3. Ada tren naik. Ada tren naik ya. Nah, kemudian ada tren sideways. Trennya sedang sideways atau ranging atau bolak-balik. Nah, ini rata, bolak-balik ya trennya tuh. Nah, biasanya setelah marketnya itu ranging, nah dia akan meneruskan tren sebelumnya atau langsung terjadi pembalikan arah yang tadinya uptrend jadi downtrend. Yang tadinya trennya naik kemudian dia sideways, bisa jadi dia melanjutkan kenaikannya atau bisa jadi dia berbalik arah jadi tren turun. Nah, ternyata di sini setelah terjadi ranging ya, dia melanjutkan kenaikannya. Nah, artinya dari titik ini ini ke sini masih naik, maka ini adalah low validnya di sini. Nah, nanti kita lihat mana bos dan mana change of karakter, mana bos untuk melanjutkan, mana change of karakter. Bentar. Nah, lihat. Ini dari titik ini ya, dari titik ini. Dia kemudian naik. Nah, kemudian pullback, kemudian naik lebih tinggi. Maka inducementnya di sini. Ya kan, inducementnya di sini. Nah, dari sini dia pullback naik lebih tinggi. Maka inducementnya di sini. Dari sini dia pullback kemudian naik lebih tinggi, maka inducementnya di sini. Ya. Dari titik ini dia pullback naik lebih tinggi, shadownya lebih tinggi kan, maka inducementnya di sini. Dia inducementnya di sini tadi tuh. Nah, ini naik lebih tinggi shadownya, kemudian dia pullback, maka inducementnya di sini ya. Dia naik lebih tinggi, nah kemudian turun. Nah, turunnya ini ngambil inducement, maka titik ini adalah apa? Ini adalah high yang valid ya, karena sudah ngambil inducement di sini. Nah, jadi kita ngambil, tarik garisnya dari low yang validnya ini ke high yang valid. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari titik ini dia turun ya, kemudian naik lebih tinggi dan membreak out, menembus dengan body di sini. Nah, breakout body di sini. High yang valid ditembus, maka ini jadi bos. Nah, gitu ya. Maka itu jadi bos. Ini kan titik tertingginya sempat ditembus di sini. Nah, tapi ini kan belum valid nih.
tapi ini kan belum valid karena baru hanya nembus shadownya saja. Nah, validnya itu di sini, yang close bodinya itu. Nah, ketika jadi BOSS, maka otomatis titik yang ini adalah low valid. Ya, ketika terjadi BOSS, maka titik terendah di sini ini adalah low valid. Nah, jadi kita bisa tarik garis dari high valid ke low validnya di sini. Nah, itu. Jadi kita sudah punya low, kita punya high, kita punya low lagi. Nah, apakah ini jadi high yang valid? Ini high valid ketika ya kita cari dulu industrinya di mana. Ini dari sini ya, dari low yang valid ini dia naik terus sampai sini, kemudian dia pullback sampai sini kan. Nah, kemudian dia naik lebih tinggi. Nah, maka level industrinya itu ada di sini. Nah, ketika dia turun mengambil atau menembus industrinya ini di sini, maka ini jadi high yang valid. Nah, gitu ya. Ini jadi high yang valid. Nah, ini jadi high yang valid. Nah, maka kita bisa tarik garis dari low valid ini ke high yang validnya di sini. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya marketnya bikin apa lagi nih? Dari high yang valid ini ya, dari high yang valid ini dia turun. Nah, turunnya ini ternyata menembus low yang validnya ini. Ini kan low valid tadi ya. Ini low valid karena terjadi BOSS di sini, karena terjadi BOSS di sini. Kalaupun tidak terjadi BOSS, ini tetap valid karena apa? Dia turun, ya kan? Kemudian dia naik, dia turun lebih rendah, industrinya kan di sini. Industrinya sudah diambil, maka ini low valid. Nah, pergerakan selanjutnya adalah dari high valid ini ternyata dia turun menembus low validnya. Ya. Nah, ini low validnya di breakout, langsung ditembus. Nah, maka yang atas ini namanya BOSS. Nah, yang ini namanya CHODGE. Nulisnya gimana sih? Nah, yang ini namanya CHODGE, real change of character, yang artinya karena low yang validnya itu di break, ada bias kemungkinan ya trennya itu akan berubah menjadi turun. Nah, dari tren naik kemudian akan berubah menjadi turun, biasanya seperti itu. Nah, itu ya, dari tren naik, nah dari sini dia naik. Nah, ada kemungkinan setelah terjadi change of character di sini, ada kemungkinan dia market selanjutnya di pair AUD USD ini akan terjadi penurunan. Biasnya seperti itu. Oke ya, sampai sini paham ya?